Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para sahabat sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjalanan ilmiah kita, untuk melanjutkan ibadah mulia kita, yaitu belajar agama. Belajar agama Allah adalah ibadah yang mulia, dan efek daripada ilmu itu dalam semua lini, dalam semua amal, dan semua aktivitas. Oleh karena itu, para ulama mengatakan al-ilmu aslu kulli khair. Ilmu adalah pondasi segala kebaikan. Kalau seorang tidak ada ilmu, tidak mengamalkan ilmu, maka efeknya kalau tidak jadi maghdub alaihim, dimurkai, maka jadinya adalah ad-dhalin, orang yang tersesat. Kalau tidak ada ilmu, beramal nabrak-nabrak, maka tersesat. Tapi dapat ilmu, tidak diamalkan, jadinya juga dimurkai. Sehingga jalan selamat adalah al-jam'u bainal ilmi wal amal. Amalnya dibangun di atas ilmu dan ilmunya diamalkan. Itu jalan selamatnya. Al-ilmu al-mabni, al-amal mabni alal ilm, wal ilmu alladhi yu'mal. Dan tiga hal tadi ada dalam surat Al-Fatihah. Dan ulama salaf mengatakan man fasadan nas min ulama'ina fa fi syabun bil yahud. Barang siapa rusak dari ulama, dari umat ini, ahli ilmunya kok rusak, maka dia menyerupai orang Yahudi. Berilmu kok rusak berarti apa? Ilmunya tidak diamalkan. Wa man fasada min ubadina fa fi syabun bin nasara. Barang siapa yang rusak dari ahli ibadah dari umat ini, maka dia menyerupai orang Nasara. Kenapa ahli ibadah rusak? Berarti ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu. Akhirnya beramal tanpa ilmu, tanpa dasar, sehingga tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar ini adalah untuk belajar ilmu dan untuk belajar mengamalkan ilmu. Kita sampai pada al-bab as-sittun. Bab as-sittun, bab yang ke-60. Masih ada belum selesai? Apa sebelumnya? Apa Mas? Masail, kandungan bab. Masuk Pak. Yang bab sebelumnya? Masih apa? Baru ayat 2. Oh iya. Ayat 2. Berarti sekarang penjelasan Ibnu Qayyim. Tayyib. Kita sudah membahas tentang masalah kewajiban berprasangka baik kepada Allah dan larangan bersuudzon. Betul? 59? Langsung 60. Oh 60. 60. Baik. 60. 60. Hadis keempat. Terus keempat. Hadis yang keempat. Kedua Rasul. Tayyib. Dibaca Mas Imam? Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, Rasulullah SAW bersabda, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi akhraqahullahu binnar." Maka barang siapa yang tidak beriman dengan qadar baik dan buruk, Allah pasti akan membakarnya dengan api neraka.
Tayyib, man lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahullahu binnar. Barang siapa yang tidak beriman dengan takdir yang baik maupun buruk, maka akan dibakar dengan api neraka. Artinya apa? Beriman kepada takdir itu suatu kewajiban. Buktinya apa? Diancam. Bahkan sudah kita bahas, beriman kepada takdir itu bagian daripada rukun apa? Rukun iman. Jumlahnya berapa? Rukun iman 6. Dan rukun yang 6 itu tidak bisa dipisahkan. Siapa yang iman kepada Allah mengharuskan iman kepada seluruh rukun iman. Barang siapa yang ingkar kepada salah satu rukun iman, sama dengan ingkar kepada seluruh rukun iman. Oleh karena itu, di hadis yang sudah kita pelajari, sahabat Ibnu Umar menjelaskan tentang orang-orang yang mengirim qadar dari Irak. Kata Ibnu Umar, sampaikan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri saya. Seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima sampai beriman kepada qadar, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Beriman kepada takdir itu suatu keimanan yang tidak lepas dari rukun iman yang 6. Iman kepada salah satu rukun iman mengharuskan iman kepada seluruhnya, dan ingkar kepada salah satu sama dengan ingkar kepada seluruh rukun iman. Ini berkaitan dengan iman kepada al-qadar. Dan saya berusaha menyebutkan tentang faedah dari iman kepada qadar. Saya sebutkan, bisa dicatat, buah daripada iman kepada takdir. Kalau seorang mengetahui suatu manfaatnya, itu dia akan terdorong untuk mendalami dan mengamalkan. Faedah yang pertama, annahu min tamamit tauhidir rububiyah. Iman kepada takdir itu termasuk bagian dari kesempurnaan iman kepada tauhid rububiyah. Kenapa ke rububiyah? Kak enggak asma sifat atau uluhiyah? Karena iman kepada takdir itu iman kepada ketentuan Allah, dan itu bagian daripada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Makanya iman kepada takdir itu bagian daripada iman terhadap rububiyah, iman terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annau yujibu sidqal i'timadi 'ala Allah. Iman kepada takdir itu mengharuskan bergantung secara jujur, bergantung kepada Allah secara jujur. Sidqal i'timad, jadi ketergantungan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang beriman kepada takdir itu membuahkan tawakal kepada Allah, bergantung kepada dengan benar? Karena seorang hamba memahami segala sesuatu itu ada dengan ketentuan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di langit maupun di bumi kecuali dengan kehendak Allah. Semua itu ada dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang memahami keagungan Allah, maka dia akan jujur dalam bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua, membuahkan sidqu al-i'timad 'ala Allah. Yang ketiga, annau yujibu lil qalbi at-tuma'ninata. Beriman kepada takdir itu mengharuskan at-tuma'ninah, ketenangan dalam hati. Jadi akan membuahkan ketenangan dalam hati. Kok bisa? Apa kaitan iman kepada takdir dengan ketenangan dalam hati? Idza alimta anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak
Wa ma akhta'a lam yakun lisibak itma'annat bima itma'anta bima yusibuka ba'da fi'lil asbabin nafi'ah. Perhatikan, apabila engkau mengetahui dan meyakini bahwa apa yang Allah tentukan akan menimpamu tidak akan meleset, apa yang akan menimpamu, yang mengenaimu, yang akan kau dapat ditakdirkan Allah tidak akan meleset, dan apa yang akan meleset tidak akan menimpamu, tidak akan engkau dapat. Itma'anta bima yusibuka, maka engkau akan tenang, hatimu akan tenang dengan apa yang terjadi dari hal yang menimpamu. Jadi kalau seorang itu meyakini semua yang terjadi dengan kehendak Allah, apa yang menimpa kita tidak akan meleset. Karena itu siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang meleset tidak akan menimpa kita. Mau kemana hati ini? Mau tidak mau hatinya akan tenang. Sudah, semua ini adalah dengan takdir Allah setelah seorang hamba menjalankan sebab-sebab yang bermanfaat. Jadi seorang hamba dia usaha berbuat yang manfaat, tapi ternyata hasil tidak seperti harapan, hasil tidak seperti keinginan, tidak seperti rencana. Maka mau tidak mau hati yang beriman akan apa? Tenang. Karena semua ini siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itma'anta, engkau akan tenang. Karena terjadi, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau terjadi suatu yang pahit, qaddarallahu ma syaa fa'al, Allah yang menentukan, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, maka hati akan tenang. Berbeda dengan orang yang tidak mengimani qadar Allah atau lemah imannya, maka ketika terjadi suatu dari baik yang dia capai, akan sombong, akan angkuh, lupa kalau Allah yang menentukan. Apabila terjadi suatu yang pahit, akan terjadi gejolak besar hatinya. Bahkan akan terjadi sikap-sikap yang berlebihan. Bisa terjadi niyah meratapi suatu, bisa dengan mukul-mukul, bisa dengan teriak-teriak, histeris dan seterusnya. Karena lupa kalau yang terjadi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan hati yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Selemah apapun seorang muslim, kalau ada iman kepada qadar Allah, maka dia akan bolak-balik, ya. Saat diuji sakit, dia ingat kembali qadar Allah, ya. Seorang hamba tinggal menjalankan itu. Seorang usaha ternyata gagal usahanya, ya. Seorang bertani ternyata tidak panen, ya. Panen sudah di mes, di ini, ya. Apa yang diyakini sudah dapat, balik lagi. Itu seorang mukmin, sehingga muncul ketenangan. Pelajaran yang keempat, man'u ijabil mar'i bi amalihi idza amila amalan yushkar alaih. Apabila seorang iman kepada takdir Allah, itu akan bisa menghalangi seorang hamba angkuh dan bangga diri. Arti iman kepada takdir itu akan menghilangkan keangkuhan dan bangga diri apabila dia melakukan suatu perbuatan yang sukses, yang berat disyukuri, berat dipuji. Dia apa? Akan dihilangkan bangga dirinya, sombongnya akan dihilangkan. Kenapa? Li'annallahu walladzi manna alaihi. Karena kalau sukses, berhasil, bisa mewujudkan suatu kebaikan, apa yang diyakini? Yang memberikan ini semua adalah Allah. Hadza min fadli Rabbi, ini ada karunia Allah, sehingga akan hilang kesombongan. Beda dengan orang kalau nggak iman kepada qadar Allah, lupa akan Rabbnya. Kalau sukses bangga diri, terus akan muji dirinya, takjub dengan dirinya, dan seterusnya. Lupa akan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pelajaran yang kelima, adamu huzni ala ma asabah li'annu min rabbi subhanahu wa ta'ala fa huwa sadirun an rahmatin wa hikmatin. Seorang yang iman kepada takdir Allah itu akan bisa mencegah kesedihan, kegundahan terhadap apa yang menimpanya. Iman kepada takdir akan bisa menghalangi apa? Dari kesedihan terhadap apa yang menimpanya dari suatu musibah. Kenapa? Li'annahu min rabbi, karena semua itu adalah berasal dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan oleh Allah. Fa wasadin an rahmatin wa hikmatin. Jika demikian dia yakin semua keputusan Allah itu adalah muncul dari rahmat kasih sayang Allah dan pasti ada hikmahnya. Jadi semua terjadi walaupun pahit. Seorang mukmin meyakini di situ ada rahmat Allah. Di situ ada hikmah Allah. Makanya Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau benci kepada sesuatu, tidak menyenangi sesuatu, justru itu baik bagi kalian. Ada apa tidak? Ya banyak. Banyak terjadi. Dan bisa jadi engkau senang kepada sesuatu, menginginkan sesuatu. Wa asa an tuhibbu, bisa jadi engkau mendapatkan sesuatu engkau senangi, terwujud, ternyata itu tidak baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kuncinya adalah Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka seorang dalam hal apapun, maka ingat rahmat Allah dan hikmahnya. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kalau sukses menggapai sesuatu yang baik, jangan banggakan diri. Ingat, ini dengan takdir Allah. Ini dengan takdir Allah yang berikan. Ketika ternyata mendapatkan suatu ujian, suatu yang pahit, maka jangan terlalu bersedih, jangan gundah. Walaupun manusia namanya hati bolak balik, tapi tetap kalau pura iman itu punya benteng, punya pegangan, sehingga tidak terus berlarut dalam kesedihan. Dan dia yakin semua itu dengan ketentuan Allah pasti ada rahmat di situ, dan pasti ada hikmah. Di antara nama Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana, dan nama Al-Hakim itu mengandung sifat apa? Hikmah, Dzul Hikmatil Balighah. Maka semua itu pasti ada hikmahnya. Perintah Allah ada hikmahnya, larangannya ada hikmahnya, termasuk hukum-hukum Allah ada hikmahnya, ketentuan Allah ada hikmah. Pasti ada hikmah di balik itu. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dengan tidak mengetahui. Wa asa an tuhibbu syai'an wa asa takrahu syai'an wa huwa tafawwa wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi ini hikmah yang kelima. Yang keenam, annal insan yaf'alul asbab li'annu yu'minu bi hikmatillah wa annahu la yuqaddirul asya illa marbutatan bil asbabiha. Ketika seorang mengimani takdir dengan iman yang benar, tidak seperti Jabriyah, tidak seperti Qadariyah. Jadi beriman yang benar, maka seorang hamba akan melakukan sebab-sebab yang manfaat, bukan tidak mencari sebab, tidak pula mencari sebab yang haram, tapi mencari sebab-sebab yang manfaat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia seorang hamba tadi mengimani hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya
Allah ketika mentakdirkan sesuatu itu berkaitan dengan sebab. Wa annahu la yaqdil asya illa marbutatan bi asbabiha. Tidak Allah mentakdirkan sesuatu kecuali terikat dengan sebabnya. Hanya saja sebab itu kalau tidak dikehendaki zat yang menciptakan sebab tidak akan terwujud. Tapi sebab diperintahkan tidak diperintahkan, ya, diperintahkan. Sebagaimana makan sebab kenyang, begitu pula amal sebab berkaitan dengan duniawi maupun ukhrawi. Ini beberapa hal berkaitan dengan manfaat iman kepada qadar. Apabila Anda ingin membaca tentang buah-buah mulia dari iman kepada rukun iman, baik iman kepada Allah sampai iman kepada qadar, bisa dibaca kitab Usul Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di situ disebutkan tentang hikmah dan manfaat dari iman kepada rukun iman. Dan penting seorang hamba mengetahui manfaat suatu itu penting agar hatinya terdorong untuk beramal lebih maksimal. Tapi sekarang kita masuk pada berikutnya. Dibaca Mas Imam. Diriwayatkan dalam Musnad dan Sunan dari Ibnu Ad-Dailami yang menuturkan aku datang kepada Ubay bin Ka'ab dan mengatakan kepadanya ada suatu keraguan dalam diriku tentang masalah Qadar, maka tuturkanlah kepadaku suatu hadis dengan harapan semoga Allah menghilangkan keraguan itu dari hatiku. Maka ia berkata, lau anfaqta misla Uhudin dhahaba ma qabilahullahu minka hatta tu'mina bil qadari. Baik, perhatikan ini penting sekali. Dalam Musnad dan Sunan dari Ibnu Ad-Dailami, beliau mengatakan, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab dan aku katakan, dalam diriku ada sesuatu berkaitan dengan takdir, ada keraguan maksudnya. Dan ini subhat. Fahadithni bi syai'in la'alla Allah yudhibu min qalbi. Maka ceritakan kepadaku dengan sesuatu, semoga Allah menghilangkan keraguan itu dalam hatiku. Orang ini orang yang baik, ada subhat dalam hatinya. Kalau dibiarkan bahaya, maka dia mencari solusi. Tanya kepada ahli ilmu bagaimana supaya keraguan ini hilang. Faqala. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, lau anfaqta misla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kalau seandainya engkau menginfakkan emas seperti gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya sampai engkau beriman kepada qadar. Kenapa? Karena iman kepada qadar termasuk rukun iman. Iman kepada rukun iman pondasi amal. Kalau Anda beriman dengan benar akan terima. Jika tidak beriman maka amal tidak akan diterima. Dan ini ada faedah penting dalam potongan ini. Yang pertama, setan selalu berbuat untuk membuat umat Islam ini ragu. Oleh karena itu seorang hamba diperintahkan banyak minta perlindungan kepada Allah dari bisikan setan. Setannya kadang dari bangsa jin, terkadang setannya dari bangsa manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna, demikianlah kami jadikan likulli nabiyyin pada tiap nabi setan-setan, musuh dari setan-setan dari manusia maupun dari jin. Lah mereka saling berbisik, saling ucuk-ucuk, saling gotong royong, ya. Zukhrufal qawli dengan ucapan-ucapan yang menjadikan manusia tertipu. Terkadang fasih, terkadang bahasanya bagus, terkadang dikesankan ilmiah,
dengan logika-logika mereka. Maka ini memberikan faedah bahwasanya ahlus syarr senantiasa berbuat untuk membuat keraguan. Nah, apa obatnya? Obatnya adalah kembali kepada ahli ilmu yang di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syubhat itu ditolak dengan dalil. Lihat ini. Ibnu Umar mengatakan, "Lau anfaqa mithla urin dhahaban." Seandainya engkau menginfakkan emas seperti Uhud, Allah tidak akan menerimanya sampai engkau beriman kepada qadar. Nah, ini ditolak dengan apa? Dengan sunnah. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Kata Ubay bin Ka'ab, bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan meleset. Sahih? Ini karena apa? Allah telah mentakdirkan. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Dan apa yang meleset darimu, Allah takdirkan meleset, tidak akan apa? Menimpa. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan para sahabat, seperti Khalid bin Walid. Sejak sebelum masuk Islam, saya masuk Islam, berjuang sampai tubuhnya tidak kosong dari apa? Bekas tusukan. Allah tidak mentakdirkan dia mati di medan perang. Matinya di mana? Di atas ranjang. Allah tidak. Yang Allah kehendaki meleset tidak akan menimpanya. Dalam kehidupan kita, kadang ada hal yang mau naik pesawat ketinggalan. Pernah terjadi apa tidak? Terjadi. Ngamuk apa tidak? Apalagi kalau jam penerbangannya maju sedikit, ngamuk dia. Atau sedikit ditinggal, ngamuk. Kadang ngamuk terhadap kalau ini ada diurus nggak bisa. Kadang ngamuk kepada keluarganya gara-gara kamu ribut akhirnya kan. Pernah terjadi sesuatu pada pesawat itu, muqaddar. Dia selamatkan. Pernah terjadi apa tidak? Pernah terjadi. Pernah terjadi. Apa yang Allah kehendaki meleset tidak akan menimpa. Dan apa yang menimpa tidak akan meleset. Ma asabak lam yakun li yukhti'ak wa ma lam yakun li yusibak. Walau mitta ala ghairi hadza la kunta min ahli nar. Seandainya engkau mati di atas selain jalan ini, iman kepada qadar, semua adalah Allah telah menentukan. Jika engkau mati di atas ingkar kepada qadar, maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Qala, kata Ubay bin Ka'ab. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Fa'ataitu Abdullah bin Umar. Saya mendatangi Abdullah bin Umar, Ibn Mas'ud, dan Hudayh bin Yaman, Zaid bin Thabit. Fa kullu muhaddatsin bismillahirrahmanirrahim an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua menceritakan kepadaku, mungkin ini dari Ibnu Ubay bin Ka'ab atau Dailam. Yang jelas dia mengatakan apa? Semua menceritakan kepadaku, semua itu yang sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti syubhat itu bisa ditolak dengan apa? Dengan sunnah, dengan syariat, dengan tuntunan. Bukan ditolak dengan sekedar akal belaka yang kosong dari tuntunan. Di sini saya belum menyebutkan ma waqa'a fi nafsi Dailami dalilun ala khatari mujalis al-bid'ah alladzina syakkaku fil qadar. Dari ucapan Ibnu Dailami tadi, berarti tadi yang datang kepada Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Zaid adalah juga Dailami. Kata beliau, saya bin Utsaimin, pada ucapan Dailami, dalam diriku ada sesuatu tentang qadar. Di sini mengandung faedah akan bahayanya duduk dengan ahlu bidah yang mereka membuat ragu dalam urusan qadar. Wa syubhatu tudfa'u bin naqli fayuziluha. Ini faedah penting.
dan syubhat itu ditolak dengan nakal. Apa arti nakal? Dengan wahyu. Al-Quran maupun sunnah, sehingga bisa menghilangkan syubhat tadi. Wala tudfa'u bil aqli fayaziduha. Tidak ditolak dengan akal belaka, sehingga syubhatnya tidak hilang, malah bertambah. Karena akal itu harus disinari, dibimbing dengan wahyu akan tidak melanggar. Karena akal dengan wahyu ibarat apa? Ibarat lampu dengan mata. Mata kalau tanpa sinar bermanfaat, bisa melihat? Tidak bisa melihat dengan baik, butuh sinar. Maka sama akal manusia juga butuh wahyu. Nur, cahaya wahyu itu akan menjadikan akal terarah. Kalau semua di akal, apalagi perkara gaib, menggunakan akal, berkaitan perkara qadar, rahasia-rahasia Allah, pakai akal belaka, ada syubhat, menggunakan akal belaka, lupa kepada wahyu Allah, bukan bisa hilang syubhat dalam jiwa, juga akan bertambah, akan bertambah. Tapi sekarang kita masuk pada masail. Dibaca cepat bersama. Di masail. Disimak bukunya. 1. Kandungan bab. 1. Keterangan tentang kewajiban beriman kepada qadar. 2. Keterangan tentang cara beriman kepadanya. Nah, cara iman kepada qadar bagaimana? Harus melalui 4 apa? Maratib, tingkatan qadar. Apa? Ilmu, ya, ilmu. Bahwa segala sesuatu adalah tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi, yang sudah terjadi, yang belum terjadi, kalau tidak terjadi, apa yang terjadi semua adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua apa? Alkitabah, yaitu semua terjadi adalah telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Kemudian al-khalq, penciptaan, masyiah, semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua terjadi adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4. Ilmu Allah, yang kedua catatan, yang ketiga adalah masyiah, yang keempat adalah apa? Al-khalq, ciptaan. Semua adalah ciptaan, termasuk manusia, perbuatannya ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga. Yang ketiga, amal seseorang menjadi sia-sia bila tidak beriman kepada qadar. Karena apa? Tidak iman kepada qadar termasuk kufur besar, kufur akbar. Nah, terus disebutkan bahwa seorang tidak akan merasakan nikmatnya iman sehingga ia beriman kepada qadar. Tidak ada merasakan nikmatnya iman kalau tidak iman kepada qadar. Maka iman kepada qadar itu ada manfaat dan buah yang manis yang bisa dirasakan oleh orang yang beriman dengan qadar Allah secara benar. Tidak seperti mazhabnya Qadariyah, tidak pula seperti mazhabnya Jabriyah. Terus 5. Diberitahukan dalam hadis bahwa makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah kolam. Nah, sebutkan di sini catatan la syakka anna khalqallah ba'da khalqil arsy. Al-qalam awwalu ma khuliqa bi nisbati liman nusidu fa huwa qabla khalqis samawati wal ardh fatakunu awwalitun nisbiyah. Ini faedah penting ini. Karena sebagian mengatakan makhluk pertama kali adalah kolam, ada yang mengatakan makhluk pertama kali adalah arsy. Mana yang betul? Ini kesimpulan singkat ini. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa penciptaan kolam, pena setelah penciptaan arsy. Lalu bagaimana dengan hadis yang pertama kali diciptakan Allah adalah kolam? Perhatikan di sini. Wal qalam awwalu ma khuliqa binisbati liman nusyahidu fa huwa qabla khalqis samawati wal ardh. Adapun pena adalah makhluk pertama yang diciptakan berkaitan dengan apa yang kita saksikan dari makhluk yang ada. Sehingga awali penciptaannya setelah langit dan sebelum langit dan bumi. Jadi pena itu diciptakan sebelum langit dan bumi. Sehingga hadis yang menjelaskan pertama kali diciptakan adalah pena itu adalah sifatnya nisbiyah.
binisbati, kalau dilihat dari setelah apa? Setelah ars. Bukan pertama setelah mutlak, tapi nisbiyah, itu maksudnya. Contoh lain ketika ulama menyebutkan berkaitan dengan basmalah dan hamdalah. Apa pertama kali yang diucapkan seorang kalau berbicara khutbah? Pertama kali orang kalau menulis surat umpama adalah baca bismillah. Kemudian apa? Hamdalah. Apakah bisa kita katakan khotib itu, penulis itu memulai dengan hamdalah? Bisa. Kalau ditinjau dengan isi daripada surat itu, berarti mulai dengan apa? Hamdalah. Tapi kalau dari secara mutlak pertama kali adalah apa? Bismillah. Jadi contohnya seperti itu, seperti khutbah. Bismillah wassalatu alhamdulillah, baru menyampaikan sesuatu. Kalau bismillah itu awal secara mutlak. Kalau hamdalah itu awal secara nisbiyah. Binisbati lima ba'daha. Gitu. Baik. Yang keenam, bahwa kolam dengan berita dari Allah menulis segala takdir pada saat itu sampai hari kiamat. Semua sudah catat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus laopo? Sahabat kan gitu. Ya Rasulullah, kalau semua sudah takdirkan, termasuk ahli surga dan neraka, falimal amal, buat apa berbuat? Buat beramal. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kalau dijawab dengan akal bukan hilang subat, tambah apa? Tambah menjadi-jadi. Tapi kalau kita kembali kepada jawaban Nabi akan hilang seperti itu. Ya malu fakullun muyassar limu, berbuatlah, beramalah, semua itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Yang penting kita berusaha beramal, Allah akan memberikan hasil dari beramal kita. Dan memang usaha itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang telah tradisi para salaf dalam menghilangkan keraguan, yaitu dengan bertanya kepada ulama. Ini termasuk hal yang penting ini, ya. Ada subhat tanya kepada ulama yang di atas syariat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kesembilan, dan para ulama memberikan jawaban yang dapat menghilangkan keraguan tersebut dengan hanya menguturkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, subhat itu dihilangkan dengan apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat kita bahas. Semoga sedikit bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.